Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-324. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, ketiganya tersadar ketika mereka mendengar isak Pandanwangi yang merenungi Ki Arkopati yang masih terbaring diam. Agaknya kepala tanah perdikan Menoreh itu pun mengalami cedera pada tubuhnya. Dengan hati-hati gembala tua itu pun kemudian menggamitnya dengan seksama. Ternyata selain lukanya yang lama yang telah mengalirkan darah kembali, di pundaknya terdapat sebuah luka yang baru. Sehingga karena itulah, maka Ki Arkopati telah terpelanting dan menjadi pingsan setelah memaksa dirinya mengerahkan segenap sisa-sisa kemampuannya. Bagaimana, Kiai? Terdengar suara Pandanwangi di sela-sela tangisnya yang ditahankannya sekuat-kuat tenaganya. Justru karena ia menyadari bahwa kini ia berada di peperangan. Gembala tua itu menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak sampai hati untuk mengatakan bahwa luka Ki Arkopati justru menjadi semakin parah. Selain luka-lukanya yang lama, maka luka di pundaknya itu pun cukup dalam dan berbahaya. Aku akan mencoba menolongnya untuk sementara, desis gembala tua itu sambil mengeluarkan sebuah bumbung dari kantong ikat pinggangnya. Dari dalam bumbung itu diambilnya serbuk yang halus yang kemudian ditaburkannya di atas luka-luka Ki Arkopati. Aku mencoba memampetkan darahnya. Setelah perang ini nanti berakhir, aku akan mencoba mengobatinya lebih seksama lagi, desis gembala tua itu. Tetapi apakah luka ayah berbahaya? Pandanwangi menjadi semakin cemas. Gembala tua itu menjadi termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia menjawab, "Kita harus mencoba, tetapi kita pun harus berdoa kepada sumber dari semua kehidupan." Jawaban itu serasa menghentakkan dada Pandanwangi. Hampir saja ia tidak dapat menahan dirinya dan berteriak keras-keras untuk melepaskan pepat di dadanya. "Tetapi kita tidak boleh berputus asa," berkata gembala tua itu. "Dan demikian pula lah hendaknya dengan Ki Arkopati ini. Aku masih berpengharapan bahwa ia akan tertolong." Dengan sekuat tenaga Pandanwangi berusaha menahan diri agar ia tidak menjerit dan menelungkup memekik ayahnya yang terbaring diam itu. Namun dengan demikian, terasa dadanya seakan-akan menjadi retak di dalam. Sejenak kemudian gembala tua itu berkata, Marilah kita baringkan Ki Arkopati di tempat yang mapan. Aku mengharap bahwa peperangan akan dapat segera selesai. Pasukan lawan telah kehilangan 2 orang senopati mereka yang tertinggi, Ki Pedosuro dan kini Ki Tambakwedi. Kalau kita segera dapat mengakhiri peperangan, maka kita akan segera membawa Ki Arkopati ke Padukuhan Induk
dan membawanya memasuki rumahnya yang sudah beberapa lama ditinggalkannya. Pandan Wangi tidak menjawab, hanya kepalanya saja yang terangguk kecil. Sementara beberapa orang mengangkat Ki Argopati menepi, maka Kupolo dengan hormatnya menganggukkan kepalanya di hadapan Pandan Wangi sambil berkata, "Ini pedangmu." Pandan Wangi mengerutkan keningnya, ditatapnya anak muda yang gemuk itu sejenak, namun kemudian diterimanya sepasang pedangnya dengan wajah yang tunduk. Terasa tangan gadis itu bergetar ketika ia menerima pedang itu. Sedang Kupolo sekali lagi menunduk sambil melangkah surut. "Tungguilah ayahmu, Pandan Wangi," desis gembala tua itu. "Aku dan kedua anak-anakku akan melanjutkan pertempuran. Kita bersama-sama mengharap agar pertempuran ini segera dapat diakhiri. Meskipun lawan telah kehilangan senopati-senopatinya, tetapi agaknya jumlah mereka agak lebih banyak dari pasukan Menoreh. Sehingga dengan demikian, kita memerlukan pengerahan semua tenaga yang ada." Sekali lagi Pandan Wangi mengangguk-anggukkan kepalanya. "Jagalah ayahmu baik-baik." Pandan Wangi masih tetap diam, tetapi sekali lagi kepalanya terangguk-angguk. Gembala tua bersama kedua anak-anaknya itu pun kemudian melangkah meninggalkan Ki Argopati yang masih terbaring diam, ditunggui oleh putrinya dan beberapa orang pengawal yang terpercaya. Namun langkah mereka segera terhenti ketika mereka melihat seseorang yang dipapah oleh dua orang dan dikawal oleh dua orang lainnya mendekati mereka. "Siapa yang terluka?" desis gembala tua itu. Tetapi kedua murid-muridnya itu tidak menjawab. Mereka menunggu dengan berdebar-debar rombongan kecil itu mendekat. "Siapa?" bertanya Kupolo tidak sabar. Mereka yang memapah orang yang terluka itu tidak segera menjawab, tetapi mereka berjalan semakin dekat, sehingga akhirnya mereka dapat mengenal orang yang sedang dipapah oleh kawan-kawannya itu. "Prahasta," desis Gupito. Dengan tergesa-gesa, gembala tua itu mendekatinya. "Baringkan ia di sini, di atas jerami ini," desisnya. Maka Prahasta yang terluka itu pun kemudian perlahan-lahan dan berhati-hati dibaringkan di atas setumpuk jerami. Sementara itu gembala tua itu pun segera berjongkok di sampingnya dan memeriksa luka-lukanya. Tanpa sesadarnya ia menarik nafas dalam-dalam, namun tidak terucapkan kata-kata itu kecuali di dalam hatinya. Lukanya terlampau parah. Meskipun demikian, masih terdengar Prahasta itu berdesis. "Aku telah menunaikan kewajibanku." "Iya, Nger, kau sudah menunaikan kewajibanmu dengan baik." "Iya." Ia melanjutkan dengan suara patah-patah. "Sejak aku masih kanak-kanak, aku bercita-cita untuk mengabdikan diriku kepada tanah ini." "Iya, Nger." Nafas Prahasta semakin berkejaran di rongga dadanya dan tiba-tiba saja ia membuka matanya. "Siapa kau?" "Aku, Nger, gembala tua." "Oh, kau dukun yang pandai mengobati itu."
Begitulah, Ngger. Dan aku akan mencoba mengobati luka-lukamu. Perlahan-lahan, Wrahasta mencoba mengangkat kepalanya, tetapi kepala itu terkulai lagi dengan lemahnya. "Jangan bergerak," berkata gembala itu. "Darahmu akan semakin banyak mengalir." Wrahasta terdiam. Dibiarkannya gembala tua itu menaburkan serbuk obat di atas luka-lukanya. Tetapi gembala tua itu sendiri menjadi semakin cemas. Darah Wrahasta terlampau banyak mengalir dari luka di dadanya, di lambungnya dan di bahu kanannya, selain luka di pahanya. Semua orang yang berjongkok mengelilinginya berpaling ketika mereka mendengar desah lembut. Wrahasta, kaukah itu? Wrahasta membuka matanya. Dilihatnya sebuah bayangan yang kabur berjongkok di antara bayangan-bayangan hitam yang tidak dapat dilihatnya lagi dengan jelas. Meskipun demikian, telinganya masih dapat menangkap suara itu. Suara Pandan Wangi. "Wangi!" Suara Wrahasta kian lambat, di luar dugaan semua orang yang mengitarinya. Wrahasta berkata lambat sekali, "Kau belum menjawab pertanyaanku." Terasa dada Pandan Wangi bergetar dahsyat sekali. Ia tidak menyangka sama sekali bahwa dalam keadaan seperti itu, Wrahasta masih berusaha bertanya kepadanya tentang persoalan pribadi mereka. "Pandan Wangi." Suara Wrahasta terputus. "Aku ingin mendengar. Bukankah aku telah mengabdikan diriku hampir sepanjang umurku? Jawablah, Wangi." Air mata Pandan Wangi yang memang belum kering, kini menitik semakin deras. Pergolakan yang dahsyat telah membentur dinding jantungnya. Namun ketika ia melihat keadaan Wrahasta, ia tidak sampai hati untuk menyakiti hatinya. Selagi tubuhnya pasti sedang sakit tiada taranya. Dan tiba-tiba kepala gadis itu terangguk kecil. Terdengar jawabnya ragu-ragu. "Baiklah Wrahasta, aku menerimamu." "Wangi." Tiba-tiba saja Wrahasta berusaha bangkit, tetapi ia sama sekali sudah tidak mampu. Meskipun demikian tampak bibirnya tersenyum. Senyum untuk yang terakhir kalinya, karena sesaat kemudian anak muda yang bertubuh raksasa itu telah menarik nafasnya yang penghabisan. Pandan Wangi yang berjongkok di sampingnya itu menjadi semakin tunduk. Namun sesaat kemudian ia pun berdiri dan berjalan perlahan-lahan, meninggalkan anak muda bertubuh raksasa yang sudah terbaring diam itu. Dengan kepala yang masih menunduk dalam-dalam, Pandan Wangi berjalan mendekati ayahnya yang masih juga terbaring diam. Ketika ia kemudian berjongkok lagi di antara para pengawal ayahnya, maka ia sudah tidak dapat bertahan lagi. Tangisnya seakan-akan meledak dari dalam dadanya yang bengkak. Tangis seorang gadis yang dilanda gejolak perasaan tiada tertahankan lagi. Sejenak gembala tua dan kedua murid-muridnya saling berpandangan. Namun kemudian orang tua itu berdiri dan berjalan mendekati Pandan Wangi. Setelah duduk bersimpuh di belakangnya, orang tua itu berdesis,
Sudahlah, Ngger. Agaknya demikianlah yang dikehendaki oleh Tuhan yang Maha Adil. Tetapi pasti hal yang terjadi ini bukan tanpa maksud. Marilah kita belajar untuk mengerti apakah sebenarnya yang terjadi ini. Kepadanya kita mohon ketentraman hati. Sebenarnya lah bahwa semua isi dan gerak alam ini berada di tangannya. Tetapi tangan itu adalah tangan yang Maha Pengasih. Pandanwangi masih terisak. Tidak ada kekuatan yang lebih mapan, bahkan yang sekedar mendekati kekuasaan yang Maha Kuasa itu. Kekuasaan yang tidak pernah sisip, kekuasaan yang tidak pernah diterapkan untuk sesuatu pamrih yang tidak adil dan benar. Tetapi apa yang terjadi adalah mutlak ada dan benar. Gembala tua ini berhenti sejenak, lalu katanya, "Angger, kita dapat menentang kekuasaan duniawi, kekuasaan seseorang, karena kekuasaan itu kadang-kadang justru menumbuhkan ketidakadilan, didorong oleh pamrih. Tetapi kepada kekuasaannya, kekuasaan yang Maha Kuasa, kita harus pasrah dengan ikhlas." Perlahan-lahan kepala gadis itu terangguk-angguk, namun tanpa sesadarnya terpandanglah wajah ayahnya yang terbaring diam itu tiba-tiba bergerak. Perlahan-lahan matanya terbuka, meskipun yang tampak oleh Ki Arkopati yang pertama-tama adalah kehitaman malam. Ayah, Pandanwangi terpekik. Gembala tua itu pun kemudian melihat Ki Arkopati membuka matanya. Perlahan-lahan ia berdesis, "Aku memang sudah menyangka bahwa ia akan segera sadar." Kemudian kepada salah seorang yang ada di sampingnya itu, ia pun berkata, "Kalau mungkin, carilah air yang bersih, air dari sumur." Pengawal itu memandangnya sejenak, dan gembala tua itu berkata kepada Pandanwangi, "Berikanlah titik air di bibirnya. Ingat, setitik saja. Kalau terlampau banyak meskipun diminta, ia akan berbahaya bagi ayahmu. Mungkin justru pernafasannya akan tersumbat oleh air yang tidak dapat mengalir dengan lancar di tenggorokannya." Pandanwangi mengangguk-anggukkan kepalanya, dan pengawal itu pun kemudian menggamit seorang kawannya untuk pergi mencari air berdua. Di peperangan segala sesuatu memang dapat terjadi, meskipun sama sekali bukan karena ketakutan. Sepeninggal kedua pengawal itu, gembala tua itu pun berkata kepada Pandanwangi, "Sudahlah, Ngger. Yang penting cobalah kau melayani ayahmu yang sudah mulai menyadari keadaannya. Tetapi ingat, jagalah supaya ia tetap terbaring diam. Bagaimanapun juga terasa haus, namun kau hanya dapat memberikan air itu setitik demi setitik. Jangan terlampau banyak." Sambil mengangguk-angguk, Pandanwangi itu menjawab, baik Kiai. "Aku tidak dapat menungguinya sekarang. Peperangan yang masih berkecamuk itu harus segera selesai, supaya korban tidak berjatuhan tanpa arti. Aku akan segera kembali dan membawa Ki Arkopati memasuki rumah yang sudah ditinggalkannya itu." Baiklah Kiai. Maka setelah meraba-raba tangan Ki Arkopati dan mendengarkan detak jantung di dadanya, gembala tua itu pun kemudian berdiri dan dengan tergesa-gesa meninggalkan Ki Arkopati yang dengan perlahan-lahan mulai menyadari dirinya
ditunggui oleh putrinya beserta beberapa orang pengawal. Bersama kedua murid-muridnya, gembala tua itu pun kemudian menuju ke medan peperangan yang masih berlangsung dengan serunya. Desak-mendesak, silih berganti. Sorak-sorai dari kedua belah pihak telah jauh menurun, karena kini mereka lebih mementingkan memusatkan perhatian atas lawan-lawan mereka. Karena setelah seluruh tubuh masing-masing dibasahi oleh keringat, nafsu yang menyala di dada pun seakan-akan menjadi semakin panas. Meskipun kekosongan senopati terasa pula oleh setiap orang di dalam induk pasukan, tetapi karena tidak ada kekuatan yang melampaui kekuatan mereka masing-masing, maka pertempuran itu berlangsung terus dengan sengitnya. Namun pasukan pengawal tanah perdikan menoreh masih mempunyai seorang yang dapat mengikat mereka dalam suatu tata pertempuran yang lebih teratur. Samekto, meskipun ia tidak jauh lebih baik dari setiap orang yang sedang bertempur, namun ia telah berhasil mengikat induk pasukannya dalam gelar yang baik dan terarah. Sejenak kemudian, gembala tua bersama kedua anak-anaknya itu pun sudah menjadi semakin dekat dengan hiruk-pikuknya peperangan. Sejenak gembala tua itu berhenti. Kemudian katanya, "Kita membagi pekerjaan kita agar cepat selesai. Kita harus melumpuhkan senopati-senopatinya lebih dahulu, agar lawan kehilangan pegangan." "Bagus," sahut Kupolo serta-merta. "Kau keliru," potong gurunya. "Aku tahu maksudmu. Kau akan membinasakan setiap senopati, termasuk Sidanti dan Argojoyo." "Bukankah itu yang harus kita lakukan?" Gembala tua itu menggelengkan kepalanya. "Tidak, kalian harus menangkap mereka hidup-hidup. Aku akan membantu Angger Honggopati untuk menangkap Sidanti, dan kau berdua harus berusaha menangkap Argojoyo hidup-hidup." Kupolo menarik nafas dalam-dalam. Tampak kekecewaan membersih di wajahnya. Namun sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, Kupito itu menjawab, "Baik guru, kami akan berusaha menangkap mereka hidup-hidup." "Mustahil!" Tiba-tiba Kupolo bergumam seakan-akan kepada diri sendiri. Kupito mengerutkan keningnya mendengar gumam Kupolo itu. Sedang gurunya sejenak menjadi termangu-mangu. Ditatapnya wajah muridnya yang gemuk itu. Kemudian terlontar pertanyaannya, "Kenapa mustahil?" "Bukankah Kakang Kupito dan guru pernah melihat bagaimana Argojoyo berkelahi melawan Raden Sutawijoyo di pinggir kali opak itu?" Kupito mengingat-ingat sejenak, namun kemudian tanpa sesadarnya, ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Terbayang di rongga matanya betapa keras hati adik kepala tanah perdikan menoreh ini. Meskipun ujung senjata Sutawijoyo telah melekat di dadanya, namun Argojoyo sama sekali tidak ingin menundukkan kepalanya. Baginya lebih baik mati daripada harus mengakui kemenangan lawannya yang masih sangat muda itu. Apalagi kini ia berada di atas tanah perdikan ini dan dengan sengaja telah melawan kakaknya sendiri. "Ia memang keras kepala," desis gurunya. "Jadi bagaimana pertimbangan guru?" bertanya Kupolo. "Aku tetap berpendapat bahwa sebaiknya ia tertangkap hidup-hidup. Biarlah Ki Argopati yang mengambil keputusan hukuman apa yang harus diterimanya." "Ia tidak akan menyerah. Ia akan melawan sampai mati." "Jangan terlalu bodoh.
kalian dapat berbuat sesuatu sehingga Argojoyo akan kehilangan tenaga untuk melawan. Sahut gurunya, karena aku yakin si Danti pun akan berbuat demikian. Kupito mengangguk-anggukkan kepalanya. Desisnya, baik guru, aku akan mencobanya. Apakah kami harus membuatnya tidak mampu membunuh diri sekalipun? Gurunya menganggukkan kepalanya. Iya, begitulah. Itulah yang sulit. Batas antara kemungkinan itu dan selangkah lagi, mati, adalah sulit sekali. Dalam perkelahian kita kadang-kadang sulit untuk mengekang diri. Yang sulit itulah yang harus kau coba. Desis gurunya. Gurunya menarik nafas dalam-dalam. Nah, jangan terlampau lama. Kita harus cepat melakukannya. Kupolo dan Kupito mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian mereka pun berpisah dengan gurunya. Gembala tua itu mencari si Danti, sedang kedua murid-muridnya mencari Argojoyo. Adalah suatu kesengajaan bahwa bukan kedua murid-muridnya lah yang harus melawan si Danti. Dendam yang tersimpan di dada kedua belah pihak tidak akan dapat reda untuk sepanjang umur mereka. Karena itu, apabila mereka bertemu di peperangan, maka kedua belah pihak tidak akan dapat mengekang diri masing-masing. Meskipun Argojoyo pun merupakan lawan yang tangguh, didahului oleh pertentangan yang telah lama tergores di dalam hati masing-masing, tetapi sebenarnya lah mereka tidak mempunyai persoalan yang langsung seperti persoalan mereka dengan si Danti. Maka masing-masing pun kemudian memasuki kembali hiruk pikuknya peperangan. Gembala tua itu masih sempat menemui Samakto dan mengatakan apa yang telah terjadi, bahwa Ki Tambak Wedi itu telah mati. Dan tiba-tiba saja, tanpa dapat ditahan-tahan lagi, meledaklah sorak yang selama ini sudah mereda. Kematian Ki Tambak Wedi telah menggelorkan kembali dada para pengawal tanah perdikan Menoreh, sehingga mereka pun kemudian meneriakkan kematian itu sambil memutar senjata-senjata mereka lebih cepat lagi. Ki Tambak Wedi telah mati! Ki Tambak Wedi telah mati! Sorak-sorai yang gemuruh yang seolah-olah hendak memecahkan langit itu telah mengguncangkan setiap dada anak buah iblis yang sudah terbunuh itu. Kematian Ki Petusuro telah membuat mereka berdebar-debar, dan kini orang yang paling mereka bangga-banggakan telah mati pula. Tetapi sebagian dari mereka sama sekali tidak percaya, sehingga mereka pun berteriak-teriak tidak kalah kerasnya. Bohong! Akal licik! Ki Tambak Wedi tidak akan dapat mati oleh siapapun. Dan yang lain juga berteriak pula. Jangan percaya! Jangan percaya! Sorak yang membahana itu pun akhirnya dapat didengar oleh si Danti dan Argojoyo. Dada mereka serasa dihentakkan oleh suatu tenaga yang kemudian menyelusur ke segenap urat nadi. Hampir saja mereka kehilangan akal dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tetapi lama-lamat mereka pun mendengar teriakan. Bohong! Akal licik! Darah si Danti dan Argojoyo yang rasa-rasanya hampir berhenti mengalir itu pun segera bergejolak kembali. Bahkan api yang menyala di dalam dada serasa tersiram minyak oleh berita yang hampir saja melumpuhkan mereka. Akal licik! Si Danti menggeram. Aku tidak percaya bahwa guru terbunuh. Tidak ada orang yang akan dapat membunuhnya.
Dengan demikian maka si Danti pun kemudian justru menjadi semakin bernafsu. Senjatanya menggelepar menyambar-nyambar dengan dahsyatnya, sehingga setiap kali Honggopati masih tetap harus menghindar sambil melangkah surut berputar-putar. Apalagi ketika si Danti menjadi seakan-akan terbius oleh kemarahan mendengar berita yang dianggapnya licik itu. Orang-orangmu sudah mulai berputus asa. Ia menggeram, sehingga mereka terpaksa mengarang cerita yang sangat licik dan memalukan itu. Apakah kau yakin bahwa berita itu tidak benar? Berkata Honggopati sambil melawan sekuat-kuat tenaganya. Aku yakin Ki Tambakwedi tidak akan dapat terbunuh oleh siapapun di dalam peperangan serupa ini. Arkopati pun tidak akan mampu menyentuhnya. Namun sebelum Honggopati menjawab, terdengarlah suara seseorang yang seakan-akan meledakkan jantung si Danti. Dalam kisruhnya peperangan, muncullah gembala tua itu sambil berkata, "Sebenarnya lah bahwa Ki Tambakwedi telah terbunuh. Tombak Ki Arkopati lah yang telah menembus dadanya sebagai akibat dari ketamakannya. Apa boleh buat, kematiannya akan mengakhiri semuanya. Api yang membakar tanah perdikan ini pun pasti akan segera padam." Kehadiran orang tua yang tidak disangka-sangka itu serasa membuat darah si Danti membeku. Mungkin ia akan dapat mengelabui dirinya sendiri dengan tidak mempercayai teriakan-teriakan yang bergema di peperangan tentang Ki Tambakwedi. Tetapi keterangan orang tua itu serasa jatuhnya suatu kepastian bahwa Ki Tambakwedi memang sudah terbunuh. Dengan demikian sejenak si Danti seakan-akan membeku di tempatnya. Ditatapnya gembala tua itu dan Ki Honggopati yang tegak di tempatnya berganti-ganti. "Si Danti," berkata orang tua itu, "tidak ada kesempatan untuk menyesal bagi Ki Tambakwedi. Akhir hidupnya adalah keputusan yang tidak dapat diganggu-gugat. Apa yang telah dilakukan semasa hidupnya telah mendapatkan penilaian terakhir. Dengan demikian ia tinggal menjalani akibat perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan semasa hidupnya." Si Danti memandang wajah gembala tua itu dengan tajamnya. Sejenak ia mencoba mencernakan kata-kata itu. "Tetapi kau belum, si Danti," berkata gembala tua itu selanjutnya. "Kau masih tetap hidup. Kau masih mempunyai kesempatan untuk mengakhiri petualangan yang tidak akan bermanfaat bagi siapapun juga itu, apalagi bagi dirimu sendiri, semasa hidupmu dan juga di masa langgeng." Si Danti masih berdiri tegak, pedangnya masih tergenggam erat di tangannya. Namun tiba-tiba hiruk-pikuk peperangan telah membangunkannya. Dentang senjata telah mencairkan kembali darahnya yang serasa membeku. Ketika ia mendengar pekik kesakitan disusul oleh keluhan yang terputus, anak muda itu berteriak, "Aku bukan pengecut. Ayo, kalau kalian memang mampu, bunuh si Danti." Gembala tua itu memang sudah memperhitungkan pula bahwa demikianlah sikap si Danti. Ia pasti tidak akan menyerah hidup-hidup. Ia pasti akan berusaha melawan sampai mati. Tetapi kalau ia sudah terlepas dari peperangan, mungkin ia akan bersikap lain, berkata gembala tua itu di dalam hatinya. Di sini ia dikitari oleh kekerasan dan ujung senjata, maka hatinya pun akan seruncing ujung pedangnya. Tetapi kalau ia tidak lagi melihat kilatan pedang dan mendengar rintih kesakitan,
mungkin hatinya akan luluh juga. Dengan demikian, gembala tua itu masih mencoba berkata, "Sidanti, apakah kau tidak juga mau melihat kenyataan? Mungkin di saat-saat seperti ini, kau tidak dapat melihat dengan terang karena peperangan ini. Tetapi apabila kau mempunyai kesempatan melihat ke dalam dirimu sendiri dan membuat kesimpulan dari apa yang telah terjadi ini dengan hati yang bening, maka aku kira kau akan menarik suatu kesimpulan yang lain." "Diam!" Tiba-tiba saja Sidanti berteriak. "Jangan kau sangka hatiku meyur seperti daun ilalang. Aku akan tetap tegak kemanapun angin bertiup. Aku adalah batu karang yang tidak goyah oleh prahara yang betapapun dahsyatnya. Dan kematian guruku pun tidak akan dapat merubah pendirianku. Tanah perdikan menoreh harus jatuh ke tanganku, apapun yang akan terjadi." "Bukankah sudah seharusnya demikian?" bertanya gembala tua yang tiba-tiba saja teringat kepada sikap Ki Tambakwedi sesaat sebelum ia menghembuskan nafasnya yang penghabisan. "Omong kosong," sahut Sidanti. "Bukankah sudah seharusnya bahwa jabatan Ki Argopati sebagai kepala tanah perdikan akan tumurun kepada anaknya, apalagi anak laki-laki?" Ternyata dalam keadaan itu, Sidanti sudah tidak sempat lagi membuat pertimbangan yang wajar. Karena itu, seolah-olah tanpa disadarinya, ia pun berteriak, "Aku bukan anak Argopati!" Gembala tua itu menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak segera dapat mengambil kesimpulan siapakah sebenarnya Sidanti itu. Namun yang lebih dahulu dilakukan adalah menangkapnya, dan apabila Ki Argopati nanti dapat disembuhkannya, anak ini harus dihadapkannya. Kalau Sidanti putra Ki Argopati, maka orang tua itu pasti akan dapat mengambil kebijaksanaan seperti terhadap adiknya juga. Nafsu yang menyala-nyala di dalam dadanya telah mendorongnya untuk membenci ayahnya sedemikian jauh, berkata gembala tua itu di dalam hatinya. Atau mungkin Ki Tambakwedi telah meracuninya dengan pengertian yang lain. Tetapi gembala tua itu tidak dapat menemukan jawabnya pula. Kini yang harus dilakukan adalah berbuat sesuatu sehingga ia dapat melumpuhkan Sidanti dan menangkapnya hidup-hidup. Sementara itu, Gupito dan Gupolo telah menemukan pula lingkaran pertempuran Argojoyo melawan Diposongo. Ternyata bahwa kemampuan mereka hampir tidak berselisih. Desak-mendesak, kadang-kadang Argojoyo terpaksa beringsut surut beberapa langkah. Namun kemudian ia berhasil mendesak lawannya beberapa langkah maju. Senjata-senjata mereka menyambar-nyambar tidak henti-hentinya. Tombak pendek Argojoyo berputar dan mematuk dari segenap penjuru, mengitari tubuh lawannya itu. Namun agaknya Diposongo pun tidak segera bingung menghadapinya, meskipun kadang-kadang ia harus meloncat beberapa langkah untuk mengambil jarak. Namun agaknya sorak-sorai tentang matinya Ki Tambakwedi itu justru agak lebih berpengaruh kepada Argojoyo. Tanpa Ki Tambakwedi, perjuangan mereka tidak akan berhasil. Apabila benar Ki Tambakwedi terbunuh, maka api peperangan yang sudah terlanjur berkobar di atas tanah perdikan ini tidak akan ada artinya apa-apa selain pembunuhan dan kekerasan yang bengis. Tetapi seperti Sidanti, Argojoyo pun berusaha untuk tidak mempercayainya setiap kali ia berkata di dalam hati,
Ki Tambakwedi adalah seorang tua yang pilih tanding. Melawan Kakang Arkopati, selagi ia waras sekalipun, Ki Tambakwedi tidak akan dapat dikalahkannya, dan apalagi terbunuh. Justru kini Kakang Arkopati sedang terluka parah. Maka yang paling mungkin terjadi adalah sebaliknya. Justru Ki Tambakwedilah yang membunuh Ki Arkopati apabila ia terjun ke peperangan. Dengan demikian, maka Ki Argojoyo pun mencoba untuk mengerahkan sisa-sisa tenaganya. Ia ingin dapat menguasai lawannya segera. Apabila Dipo Songo dapat dilumpuhkannya, maka sayap ini akan segera dikuasai. Kerti dan bahkan Samekto tidak akan banyak berarti. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.